Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Sirajuddin dengan NIM G1A020012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Muda dengan NIM G1A020015. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Aurora Zahra dengan NIM G1A020029. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Maulana dengan NIM G1A020036. Selamat menonton. Perkenalkan, saya Iftina Anadifah dengan NIM G1A020040. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Zaki Wibowo dengan NIM G1A020059. Saya Agatha Ifjesi Noela, NIM G1A020061. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aza Azizah Munawir dengan NIM G1A020075. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Anazmi Hasna, NIM G1A020077. Hai, perkenalkan, nama saya Miska Korinarita Nurul Syifa dengan NIM G1A020090. Selamat menonton. Perkenalkan, saya Agatha Ifjesi Noela, NIM G1A0200. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Namaku Salman, seorang mahasiswa kedokteran angkatan 2020. Ya, anggap saja angkatan corona. Menjadi mahasiswa kedokteran, aku cukup senang dan bangga tentunya. Tapi di sisi lain, aku harus belajar dengan rajin dan tekun. Ya, seperti inilah contohnya. Jam tidurku hanya sedikit dan harus bersiap besok pagi untuk kuliah online. Ujiannya ulang deh. Ngeri. Apa mau ulang? Oh iya. Sekarang jam berapa sih? Lagi ngapain, Kak? Lagi belajar, Dek. Oh, Biasalah ini anak kedokteran. Bawaannya ujian terus. Aduh. ya udah semangat ya, Kak. Iya, Dek. Bentar. Bisa ambilin minum nggak buat kakak? Boleh, bentar ya. Makasih ya. Ngantuk. Jangan lama-lama, Dek. Oh iya. Nih, Kak. Makasih ya. Oke, aku tidur dulu ya, Kak. Ya. Kok ngantuk ya? Astagfirullah. Ini masih banyak materinya. Aduh. Mana ini? Mana belum selesai lagi. Sekarang jam berapa sih? Hah? Jam 1? Aduh. Gimana ini ya? Ntar ujian bisa ngerjain nggak ya? Bingung. Oh. Udahlah. Udah tidur aja. Lihat jadwal dulu. Yes. Besok jam pertama bukan ujian. Kesempatan nih. Aku bisa tidur. Oke. Tidurlah. Ngantuk. Loh, Dek, kamu gak tidur? Enggak, aku udah tidur baru bangun mau sholat tahajud. Kakak masih baru belajar. Enggak, ini udah selesai ngantuk lah. Oh, yaudah deh, Kak, aku sholat dulu ya. Balik kakak ya. Oke, Kak.
Siap. Bu, tolong siapin laptopnya, Bu. Man, laptopnya taruh di meja ya. Sekarang masih ngantuk ya. Udahlah, kuliah biasa. Lama banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa semua. Pagi. Untuk pertemuan pendengar. Mohon ada siapa lagi, jangan menyela ketika saya lagi berbicara, oke? Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya. Betul. Itu Arza, tolong off. Ya sudah. Untuk pertemuan kita belum satu menit saja. Bapak akan menerangkan tentang profesionalisme dokter. Tapi sebelumnya bisa tolong on cam semua dulu ya. Ayo, Baik, Pak. adik-adik on cam semua dulu ya. Yuk, on cam yuk. Sip, udah on cam semua ya. Ya, akan saya mulai. Menjadi seorang dokter, apa saja sikap profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Dan siapakah dokter di Indonesia yang mempunyai kriteria Profesionalisme tersebut? seorang dokter. Ada yang mau jawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Beliau adalah Dr. Karyadi. Nama yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Beliau merupakan salah satu dokter kebanggaan bangsa Indonesia, terutama di masa sebelum kemerdekaan. Seorang pejuang Indonesia sekaligus dokter yang lahir di Malang tanggal 15 September 1905. Dr. Karyadi merupakan dokter kelulusan Netherlands Indische Artsen School atau yang dikenal dengan singkatannya NIAS pada tahun 1931. Setelah itu, beliau mengabdi di sejumlah daerah di Indonesia, yakni Malang, Jawa Timur, Martapura, Kalimantan Selatan, hingga Manokwari, Papua. Dr. Karyadi merupakan dokter terbaik dari 14 dokter yang bertugas di Manokwari. Di sana, beliau meneliti penyakit malaria sekaligus mengobati para penderitanya. Selain itu, beliau juga sukses membuat minyak penanganan penyakit malaria dan filariasis atau kaki gajah yang terbuat dari daun kenanga dan diberi nama Oleum microscopilar pada tahun 1944. Sebagai penghargaan atas seluruh jasa-jasa Dr. Karyadi, pada tanggal 14 April 1964, Rumah Sakit Umum Pusat Purusara diganti namanya menjadi Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kemudian, pada Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1968, Dr. Karyadi dianugerahi Satya Lencana Kebangkitan Sosial oleh Presiden Soeharto secara anumerta. Besar perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Dr. Karyadi, sehingga sangatlah pantas namanya diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di Semarang. Namun, rumah sakit ini tak kalah bersejarahnya karena dibangun sejak masa penjajahan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga sekarang rumah sakit ini mempunyai 4 periode.
periode pertama tahun 1925 sampai 1942, yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan rumah sakit dimulai pada tahun 1920 dan selesai pembangunan 5 tahun kemudian. Maka tepat pada tanggal 9 September 1925 lahirlah Central Burgerlich Zentrumklinik CBZ. Pada waktu itu kapasitas rumah sakit adalah 500 tempat tidur. Tempat perawatan orang sakit terdiri dari bangsal-bangsal besar yang menampung 45 tempat tidur. Perumahan dokter dan karyawan perawatan dibangun mengelilingi rumah sakit. Rupanya hal ini dirancang demi efisiensi. Memasuki periode kedua pada tahun 1942 sampai 1945, pada masa pendudukan Jepang sejak tahun 1942 sampai 1945, rumah sakit tidak banyak mengalami perubahan. Penguasa Jepang membatasi diri, hanya meneruskan dan menjalankan usaha-usaha yang sudah ada. Hal lain yang perlu dicatat bahwa pada masa tersebut tidak satupun orang Jepang yang bekerja di rumah sakit ini. Dari sini kita dilihat bahwa sejak pemerintahan Hindia Belanda menyerang pada Jepang, rumah sakit ini sudah dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Pemerintahan Jepang mengganti nama CBZ menjadi Purusara, singkatan dari Pusat Rumah Sakit Rakyat, yang dalam bahasa Jepang disebut Chōshimin Byoin. Periode ketiga pada tahun 1945 sampai 1950, pada masa revolusi atau peralihan, Dr. Karyadi meninggal pada tanggal 14 Oktober 1945. Akibat meninggalnya Dr. Karyadi, tersulutlah kemarahan warga Semarang dan terjadilah pertempuran 5 hari di kota Semarang. Pada pertemuan 5 hari di kota Semarang, 8 orang karyawan rumah sakit lainnya gugur sebagai pahlawan dalam masa pertempuran ini. Maka setiap tahunnya, pertempuran 5 hari di Semarang diperingati di rumah sakit ini. Sejak tahun 1945 sampai dengan 1948, rumah sakit ini dipimpin oleh Dr. Soekarjo. Periode selanjutnya, pada tahun 1950 sampai sekarang, sesudah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, maka rumah sakit ini berganti nama menjadi RSUP, singkatan dari Rumah Sakit Umum Pusat Semarang. Dan sejak tanggal 14 April 1964 diganti menjadi Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk mengenang jasa beliau. Hal ini termuat dalam SK Menteri Kesehatan nomor 212/Kabupaten/1964. Rapi, bersih, dan sopan. Sifat yang satu ini tentunya wajib bagi seorang dokter. Demikian Dr. Karyadi yang tak terlepas dari sifat tersebut. Sebagai contoh, beliau selalu mempersiapkan pakaian yang akan digunakannya dan memastikan kebersihan, kerapihan, serta kesopanannya.
ramah, dan menghormati orang lain. Sikap ini sudah menjadi kebiasaan Dr. Karyadi. Beliau tak segan-segan untuk menyapa dan berbincang-bincang bersama atasan, teman kerja, bahkan bawahannya. Bertanggung jawab. Menjadi seseorang yang bertanggung jawab sangatlah berat, susah, serta memerlukan latihan. Namun dokter hebat yang satu ini, Dr. Karyadi, mempunyai sifat bertanggung jawab yang besar. Beliau sebagai seorang dokter berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan pengobatan untuk pasiennya. 4. Beriman. Mempunyai ilmu yang banyak tidak membuat Dr. Karyadi lupa atas Tuhan yang menciptakannya. Beribadah dengan sungguh-sungguh serta memohon atas kehidupannya yang berkah tak lepas dari kegiatan sehari-harinya. Peduli. Sikap ini mudah dipikirkan tapi sulit untuk dilakukan. Lain halnya dengan Dr. Karyadi yang sangat peduli dengan sesama. Tak memandang siapa orang itu dan bagaimana jabatannya. Seperti contoh, beliau menolong orang yang sedang tertimpa musibah kecelakaan.
belajar sepanjang hayat. Sifat ini tentunya tak semua orang bisa melakukannya. Lain halnya dengan Dr. Karyadi. Beliau mempunyai rasa penasaran yang tinggi dan tak bosan untuk menambah ilmu sepanjang hayatnya. Tujuh, dermawan. Berbagi kepada orang yang membutuhkan adalah sifat yang menempel pada Dr. Karyadi. Beliau tak segan-segan membagi harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan, baik kenal dengan orang itu maupun tidak. Berbagi ilmu. Sebagai orang yang berilmu, sudah seharusnya untuk berbagi ilmu yang dimilikinya dengan orang lain. Seperti halnya Dr. Karyadi yang tak pelit untuk membagi ilmu dengan yang lainnya. Sembilan, berani dan rela berkorban. Tak semua orang memiliki sifat ini. Lain halnya dengan Dr. Karyadi yang sangat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Contohnya seperti peristiwa pengecekan sumber air minum masyarakat Semarang. Pada Minggu 14 Oktober 1945 setelah maghrib, Dr. Karyadi mengecek kebenaran atas desas-desus yang sedang terjadi, yaitu kabar bahwa tentara Jepang menebar racun pada reservoir Siranda yang merupakan sumber air minum bagi warga kota Semarang. Dr. Karyadi bersama dengan tentara pelajar yang menyopirinya kala itu dicegat dan ditembak secara keji. Coba kamu jelaskan kriteria sifat yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Siap Pak, sebentar, saya mikir dulu Pak. Saya tahu Pak. Yang pertama, rapi, bersih, sopan, kemudian ramah dan menghormati orang lain, belajar sepanjang hayat, bertanggung jawab, beriman, peduli, berbagi ilmu, dermawan, dan berani serta rela berkorban Pak. Betul nggak Pak? Terima kasih Pak. Lalu siapa dokter yang kriteria tersebut? Menurut saya dialah Dr. Karyadi Pak. Dr. Karyadi, nama yang bukan hanya aksara, tapi juga legenda di tanah air beta. Dedikasi, cita-cita, dan tujuan nan mulia demi negeri tercinta. Dr. Karyadi, kau tukar kesenangan dengan peluh, tanpa pernah sedikit pun mengeluh. Sujud panjang yang kau luruhkan dalam diam, doa-doa yang kau lantunkan tiap malam, berharap kemerdekaan
akan segera datang. Dokter Karyadi, nyawa yang kau pertaruhkan demi profesionalitas kedokteran sungguh layak dijadikan pedoman bagi kami, mahasiswa kedokteran. Dokter Karyadi, kaulah pahlawan berjas putih. Semua jasamu akan kami kenang selamanya. Ternilai demi raga yang lain. Salah satu sifat profesionalisme kedokteran yang dimiliki oleh Dr. Karyadi adalah sifat peduli. Sifat ini harus diterapkan oleh mahasiswa kedokteran sampai ia menjadi dokter. Tak hanya untuk diri sendiri, namun juga orang lain, terutama kepada orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, hingga membimbing dari kecil sampai besar. Sikap profesionalisme Dr. Karyadi, salah satunya adalah peduli. Di sini saya sebagai mahasiswa kedokteran yang bisa saya lakukan adalah saling mengingatkan jika ada yang belum menggunakan masker tidak sesuai dengan anjuran, seperti menggunakan masker scuba. Masker scuba tidak dianjurkan karena masker ini hanya memiliki satu lapisan dan sangat tipis, sehingga kemungkinan tidak dapat melindungi dan menjadi penetrasi dengan baik. Berbagi ilmu. Sebagai seorang yang berilmu, sudah seharusnya untuk berbagi ilmu yang dimilikinya dengan orang lain. Hal ini mudah untuk kita praktikkan, terutama dengan orang terdekat kita, yaitu keluarga kita sendiri. Sebagai mahasiswa kedokteran, sifat dari Dr. Karyadi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah peduli dan rapi. Kepedulian terhadap sesama dan kerapihan harus diterapkan karena akan menimbulkan ketenangan hati dan rasa nyaman bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Bertanggung jawab. Sifat ini merupakan perbuatan yang berasal atas kesadaran diri sendiri, dan sifat ini berasal dari dalam hati. Sikap ini merupakan salah satu contoh profesionalisme yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa kedokteran, kita dapat melakukannya seperti contoh mengerjakan tugas dengan baik dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Iya, kalau ada waktu senggang, mending aku belajar aja. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran, untuk meneladani sikap profesionalisme Dr. Karyadi dan juga menghargai pengorbanan beliau, salah satu hal yang bisa saya lakukan adalah bisa memanajemen waktu dengan baik dan juga mengisi waktu yang saya miliki dengan kegiatan yang bermanfaat. Disiplin. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran di masa pandemi COVID-19 ini, yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kedisiplinan salah satunya adalah dengan mengikuti kelas online tepat waktu. Kita harus pandai dalam mengatur jadwal dan membagi waktu, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang disiplin seperti Dr. Karyadi. Semoga kelak kami menjadi dokter yang baik
dan memenuhi nilai-nilai profesionalitas. Dan jalan panjang yang kami tempuh ini akan indah pada waktunya. Semoga jam tidur malam yang kami korbankan mampu menolong lebih banyak orang. Semangat untuk kalian, dokter-dokter masa depan. Permisi ya Pak, saya periksa dulu. Karena permisi ya. Ih. Ulangi. Kamu ngomong. Silakan masuk. Iya nih belum. Ngapain? Biasalah, tugas anak kedokteran. Besok mau ujian. Oh, yaudah deh, semangat ya, Kak. Deh.